Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Syeda Zalfa dengan nomor pokok mahasiswa 2220015160037 Prodi Sastra Indonesia. Yang terhormat, kepada Bu Hilma Erviani Baroro selaku dosen mata kuliah analisis wacana, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Wacana Kritis Van Dijk dalam film Budi Pekerti. Pada slide yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Media film dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan non-formal yang memengaruhi dan membentuk budaya kehidupan masyarakat sehari-hari melalui cerita yang ditampilkan. Ini menunjukkan bahwa film merupakan alat ideal untuk menyampaikan realitas kehidupan tanpa melibatkan perdebatan ideologis dan membantu melestarikan budaya negara. Sebuah film dapat menampilkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti yang digambarkan dalam film Budi Pekerti. Film ini yang disutradarai dan ditulis oleh Wergas Banuteja menceritakan tentang perjuangan seorang guru menghadapi cyberbullying atau perundungan. Pesan moral tentang pengaruh sosial media disampaikan dalam film Budi Pekerti sesuai dengan fenomena yang terjadi di dunia modern. Ketika Bu Parni menunggu untuk membeli kue putu, video perselisihannya menjadi viral. Ini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada keluarganya dan pekerjaan Bu Parni. Selanjutnya akan membahas teori dan metode penelitian. Menurut Yusanto, metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna frasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik analisis wacana kritis. Teori yang digunakan merupakan teori analisis wacana kritis dan A. Van Dijk. Data penelitian berasal dari film Budi Pekerti. Menurut Zemzani, model Van Dijk membagi struktur mikro, superstruktur, dan makro untuk analisis data. Proses analisis data dimulai dengan menemukan masalah sosial utama dalam cerita, seperti konflik moral, stigma masyarakat, atau tekanan norma sosial yang dialami oleh karakter utama. Selanjutnya akan membahas hasil penelitian dan pembahasannya. Yang pertama ini ada struktur makro tematik. Film ini membahas sejumlah masalah sosial penting termasuk cyberbullying, cancel culture, dan ketidakseimbangan kekuatan informasi di media digital. Bu Parni dan keluarganya menghadapi dampak negatif dari opini publik yang salah, yang merusak karirnya dan kesejahteraan keluarganya. Selain itu, orang-orang di sekitar Bu Parni menghadapi konsekuensi emosional dari masalah ini. Suaminya, Pak Didit, yang menderita gangguan bipolar, dan anak-anak mereka yang menjadi korban perundungan online. Secara keseluruhan, film ini menunjukkan bagaimana pendapat masyarakat memengaruhi moralitas dan bagaimana sulit untuk mempertahankan integritas di era informasi yang cepat dan dangkal. Selanjutnya ada suprastruktur, yaitu skematik. Alur film ini dimulai dengan kejadian kecil yang menyebabkan masalah besar keluarga Bu Parni. Video singkat yang disalahartikan oleh netizen. Setiap bagian cerita diatur dalam skema naratif ini untuk menunjukkan dampak berantai dari cancel culture dan media sosial yang agresif terhadap keluarga dan individu. Secara skematik, cerita dibagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama adalah peristiwa yang menjadi viral di media sosial. Yang kedua adalah efeknya terhadap setiap anggota keluarga secara psikologis dan sosial. Yang ketiga adalah perjuangan karakter untuk mempertahankan harga diri dan integritas mereka di tengah tekanan media dan netizen. Dan yang terakhir adalah perjuangan mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka karena opini publik yang salah. Selanjutnya itu ada struktur mikro, yaitu semantik. Data penelitiannya Pak Didit. Ini COVID tidak tahu sampai kapan, aku bisnis gagal terus. Bu Parni, sudahlah Pak Didit, aku gagal, cupang gagal, aku goblok. Pak Didit, ke psikolog, ke psikiater cuman habis-habisin duit. Bu Parni, konseling itu penting loh Pak Didit, lebih baik untuk bayar kontrakan. Pembahasannya, dalam dialog antara Pak Didit dan Bu Parni ada elemen semantik yang menggambarkan
frustasi dan ketidakberdayaan Pak Didit terhadap kondisi kesehatan mental dan ekonominya. Pak Didit menggunakan kata seperti bisnis gagal terus, goblok, dan cuma habis-habisin duit untuk menunjukkan keputusasaan dan beban emosional yang ia rasakan karena kegagalan bisnis dan perasaan tidak mampu. Selanjutnya ada struktur mikro, sintaksis, data penelitian. Bu Prani, maaf, permisi Pak, Bapak itu kalau sudah dapat antrean tolong dipatuhi Pak. Kalau Bapak nitip-nitip seperti ini, nanti yang antre belakangan kan tidak kebagian putu. Pembahasannya, untuk menekankan rasa hormat dan menegur perilaku yang tidak sesuai antrean, dialog Bu Prani memiliki struktur sintaksis yang sopan dan terorganisir. Bu Prani menunjukkan penggunaan struktur kalimat yang mengedepankan kesopanan dalam memberikan teguran dan menggunakan kata maaf dan permisi sebagai kata pembuka. Dengan menggunakan pola perintah yang halus, Bu Prani ingin lawan bicaranya mengikuti aturan tanpa mengkritik atau menantang. Data penelitian yang kedua, Bu Prani, gini ya Pak, saya hanya berusaha untuk mematuhi apa yang sudah disepakati oleh para pengantri. Kalau Bapak sudah dapat nomor, ya dipatuhi dong, itu namanya adil. Semua dapat jatah sesuai jam mereka datang. Jangan menyerobot seperti itu. Bapak pembeli menjawab, dia memang saudara saya yang sejak awal mengantrekan. Bu Prani, Anda bohong. Bapak pembeli, lu ngajak ribut. Pembahasan ditunjukkan oleh perubahan dalam struktur sintaksis. Dialog antara Bu Prani dan Bapak pembeli ini menunjukkan dinamika, teguran, dan reaksi yang cepat. Pada awalnya, Bu Prani menggunakan struktur kalimat, penjelasan, dan perintah yang relatif sopan. Selanjutnya ada struktur mikro, stilistika. Bahasa Jawa merupakan ciri khas gaya film budi pekerti. Pemilihan bahasa ini menunjukkan akar budaya karakter dan menunjukkan suasana yang asli dan lokal. Karakter seperti Muklas berbicara dengan berani dan sedikit sinis dibandingkan dengan Bu Prani yang lebih sopan dan tenang, menunjukkan perbedaan pandangan tentang moralitas dan reputasi antar generasi. Selanjutnya ada struktur mikro retoris. Data penelitiannya, Bu Prani, kata temanmu, kamu mengatai Ningsi dengan sebutan hewan. Hewan apakah itu? Muridnya menjawab, ubur-ubur. Lalu Bu Prani menimpali, kok bisa ubur-ubur, bagaimana sih? Muridnya menjawab lagi, karena ubur-ubur gak punya otak Bu. Bu Prani, karena kamu mengata-ngatai Ningsi dengan kata-kata ini, dia tidak masuk sekolah sudah 3 hari. Ibu mau kamu untuk refleksi. Pembahasannya, retorika digunakan dalam percakapan ini untuk menunjukkan betapa berbahayanya kata-kata kasar dan betapa pentingnya refleksi moral pada tindakan verbal. Sebagai guru, Bu Prani bertanya dengan nada retoris tentang julukan ubur-ubur yang diberikan oleh siswanya kepada Ningsi. Bukan tujuan pertanyaan ini untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tetapi lebih untuk menunjukkan bahwa tindakan itu menyakiti perasaan Ningsi. Slide selanjutnya ada kognisi sosial dan konteks sosial. Film Budi Pekerti secara mendalam mengangkat tema tentang konflik moral dan dinamika hubungan sosial, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Melalui lensa kognisi sosial dan konteks sosial, film ini menggambarkan bagaimana individu memahami, memproses, dan merespon situasi sosial yang kompleks. Persepsi sosial atau cara masyarakat melihat perilaku karakter utama adalah komponen utamanya. Sangat sering, orang-orang menilai seseorang berdasarkan norma dan nilai-nilai yang berlaku tanpa memahami konteks atau latar belakang tindakan tersebut. Dalam Budi Pekerti, konteks sosial juga membahas bagaimana prasangka dan stereotip masyarakat memengaruhi hubungan sosial. Film ini menunjukkan bagaimana mitos atau keyakinan yang salah dapat menciptakan jarak emosional antara orang atau kelompok tertentu dengan masyarakat. Stigma sosial yang dihadapi oleh karakter utama adalah ilustrasi dari fakta bahwa masyarakat seringkali mengadopsi stereotip tanpa mencoba memahami kompleksitas keadaan yang sebenarnya. Dinamika kelompok dalam konteks sosial film ini juga sangat penting. Film tersebut menekankan bagaimana tekanan dalam kelompok sosial tertentu dapat memengaruhi perilaku seseorang, baik secara positif maupun negatif. Kesimpulannya, film Budi Pekerti menunjukkan melalui analisis struktur makro bagaimana masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk membentuk persepsi yang salah dan menghancurkan reputasi seseorang tanpa memahami konteks sepenuhnya.
Film Budi Pekerti menggunakan struktur suprastruktur dengan alur cerita yang jelas yang dimulai dengan peristiwa yang merugikan Bu Prani dan bagaimana hal itu berdampak pada kehidupan pribadi dan profesionalnya. Makna yang disampaikan semakin diperkuat oleh struktur mikro yang mencakup elemen semantik, sintaksis, stilistik, retoris, dan kondisi sosial dan konteks sosial. Film Budi Pekerti memberi pelajaran tentang betapa cepatnya opini dapat terbentuk di media sosial dan dampaknya terhadap individu. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk belajar menggunakan media sosial dengan bijak dan penuh tanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif seperti cyberbullying dan cancel culture. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.